Shalom anak-anak, pagi hari ini mari kita menyembah Tuhan. Satu hal yang kita rindukan bersama-sama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari setiap kita lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan dan mengasihi melakukan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pasti kalian dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus mengurapi setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, seperti ada tertulis, Tuhan memberikan telinga seorang murid untuk setiap anak-anak kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, dan membuat kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan juga berikan kami lidah seorang murid supaya dengan perkataan kami memberikan semangat yang baru buat setiap orang yang letih lesu. Terima kasih Tuhan, dan dari mulut kami keluar perkataan-perkataan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan belajar dua macam dasar seperti yang ada tertulis di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi anak-anak, setiap kita saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Tuhan Yesus akan menyatakan firman-Nya itu iya dan amin. Firman-Nya itu hidup. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus nggak mau kita berdoa berseru, Tuhan, Tuhan, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan
Tuhan berikan aku kepandaian, kita minta Tuhan berikan aku kesehatan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, setiap orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, atau orang yang melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berikan perumpamaan dengan siapa orang itu dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia menggali firman itu dalam-dalam dan dia meletakkan imannya atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak, jadi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua. Ayo anak-anak, dasar apa yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anak, Mam Senina percaya setiap kalian sudah menerima Yesus masuk di dalam hatimu, dan Yesus tinggal, Yesus berkuasa, Yesus menjadi Tuhan, Yesus menjadi Raja, Yesus menjadi Juru Selamat buat saya. Amin. Nah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kamu harus menggali dalam-dalam dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan secara pribadi. Kamu harus gali firman-Nya, kamu harus baca firman Tuhan itu, dan kamu harus merenungkan firman itu. Dan setiap firman, setiap perintah yang ada di dalam firman Tuhan ini haruslah kita lakukan. Nah, kemudian hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Ya, kamu harus dibangun, imanmu harus dibangun terus, imanmu harus terus bertumbuh di atas dasar firman Tuhan itu. Karena dikatakan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman itu adalah Allah. Kemudian kamu juga hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau kamu terus-menerus melakukan firman Tuhan, maka imanmu akan bertambah teguh. Dan dikatakan begini dalam firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak, setiap kita harus baca firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu membuat iman kita bertambah teguh. Firman Tuhan itu menjadikan dasar yang kokoh supaya iman kita bisa terus bertumbuh. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita. Hatimu melimpah dengan syukur. Apapun keadaanmu saat ini, kita harus mengucap syukur. Kita harus tetap berterima kasih sama Tuhan dalam keadaan apapun. Saat kamu susah, saat kamu senang, saat kamu dalam penderitaan, saat kamu dalam keadaan bahagia, kita tetap harus selalu mengucap syukur. Dalam keadaan yang nyaman, kamu juga tidak boleh melupakan Tuhan. Nah, anak-anak, inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Mama Senina mau ingatkan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan
bukannya ia adalah orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, kemudian baru dia mendirikan rumahnya di atas batu itu. Ketika datang air bah dan banjir, ketika datang masalah, ketika datang persoalan, ketika datang kesusahan, ya, maka imanmu tidak akan goyah. Rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Rumah itu tidak dapat digoyahkan oleh angin badai topan sekalipun. Ya, iman kita tidak bisa digoyahkan. Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak dapat digoyahkan karena kita punya dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah kamu lewatkan satu hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Jadi anak-anak, pesan Tuhan hari ini, ayo bangun imanmu di atas dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka setiap kita akan diselamatkan. Setiap kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengajarkan kepada kami untuk membangun iman kami atas dasar firman Tuhan. Biar kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, bukan di atas pasir. Kami tidak mau ya Tuhan jatuh dalam tipu muslihat iblis, tapi kami mau melakukan menuruti setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah